2025 berarti sudah 14 tahun. 14 tahun. Yang disebut berdiri tegak itu atau duduk tegak sama aja sebetulnya, karena yang ditegakkan itu ada. Kalau saya duduk begini, ini namanya duduk biasa. Ini namanya duduk biasa. Yang disebut duduk tegak itu tarik nafas. Ini duduk tegak. Nampak bedanya? Nampak bedanya? Coba tarik nafas. Jangan bersandar. Kalau bersandar nggak bisa. Saya juga tidak bersandar. Silakan Pak. Kenapa saya minta ini? Karena rukun sholat itu berdiri tegak. Jadi kalau nggak bisa duduk tegak, berarti nggak diterima sholatnya. Boleh buka kita fikir. Rukun sholat itu berdiri tegak, bukan berdiri saja, bukan. Tapi masalahnya adalah paling tidak sampai detik ini, paling tidak mungkin tidak ada ustaz guru yang mengajari cara praktik seperti itu. Sekarang saya ajari. Pertanyaannya, diterima apa? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Tapi saya pastikan bahwa sholatnya saya yang memastikan. Kenapa? Karena begitu menurut hukum fikih. Bisa Pak? Coba, bisa nggak? Ibu bisa? Gimana caranya? Iya. Bisa Pak? Coba. Belum. Tarik nafas lagi. Begini Pak. Berapa lama Bapak bisa tahan begitu? Bukan setelah ditarik lalu tidak bernafas. Setelah ditarik ini, setelah tarik ini. Nah, biasa nafasnya kembali biasa, tapi badannya nggak boleh turun. Untuk yang belum pernah, untuk yang belum terbiasa, itu akan merasakan sesuatu yang kurang nyaman. Tapi saya mau bilang, kalau Bapak Ibu tidak berdiri tegak dalam sholat, itu artinya rukun sholat pertama. Meskipun ada yang mengatakan rukun sholat pertama itu niat. Kalau bagi saya bukan niat. Kita tidak bisa berniat kalau tidak berdiri tegak dulu. Makanya pertama rukun sholat itu bukan niat, tapi berdiri tegak. Kenapa berdiri tegak? Karena kita harus qiyam, berdiri tegak dulu baru bisa pasang niat. Kalau belum berdiri tegak lalu pasang niat, maka sepanjang sholat orang itu tidak berdiri tegak. Kalau tidak berdiri tegak, hasilnya apa tadi? Batal. Sekarang saya tanya, silakan jawab masing-masing saja. Jawab masing-masing. Jika sholat dari kecil sampai sekarang tidak pernah berdiri tegak, sah sholatnya? Sah sholat kamu? Allah yang tahu. Kalau Allah tidak tahu, dia bukan Tuhan. Ya Allah pasti tahu lah. Allah pasti tahu.
Dan jika beramal tanpa ilmu, diterima atau ditolak? Ditolak. Ditolak. Apa yang kalian belajar? Fakullu man bighairi ilmin ya'malu. Siapapun yang beramal, fakullu man bighairi ilmin, siapapun yang tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amal-amalnya mardud. Mardud itu apa? Mardud itu lawan dari mabrur. Makbul lawannya mardud. Mardud itu ditolak. A'maluhu, amal-amalnya mardudatun, tertolak. La tuqbalu, tidak diterima. Itu resikonya, Pak. Itu resikonya. Pertanyaan saya bilang, mau diperbaiki apa Pak? Hasilnya diperbaiki. Sekarang kalau nanti lagi cerita, saya ajari caranya. Caranya tarik nafas, tahan. Nah, sekarang bernafas seperti biasa. Coba tarik, bahunya mundur. Sedikit lagi. Lagi. Berapa lama tahan? Pernah sholat begini? Belum pernah. Berarti sholat selama ini kenapa ngeri kali kalau ngaji sama saya? Bukan ngeri. Saya ingin meluruskan. Kalau selama ini tidak benar, dibenarkan, dibetulkan. Saya pernah posting di grup soal puasa. Kata Imam Ghazali, puasa itu kan terbagi 3 ya kan? Puasanya orang umum, orang awam, puasanya orang khawas, dan puasanya khawasul khawas. Karena bidang saya tasawuf, maka saya memposting apa yang disampaikan Imam Ghazali, karena beliau tokoh tasawuf, meskipun beliau adalah juga ahli fikih, meskipun beliau juga ahli filsafat, meskipun beliau juga adalah ahli ilmu kalam, tapi beliau yang mengatakan beliau tinggalkan semua ilmu itu setelah beliau fokus pada ilmu tasawuf. Dalam pandangan tasawuf, mohon maaf, dalam pandangan tasawuf, puasa orang awam itu tidak diterima. Tidak diterima puasa orang awam. Puasa yang hanya menahan lapar, menahan haus, itu tidak diterima. Dari mana dalilnya? Kata Nabi, kan min fi'atin, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa, laisa lahu min siyamihi, dia enggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar
Dan itu saya posting. Seorang ustaz komen di Facebook saya, janganlah keras sekali, nanti umat lari. Saya bilang, kapan lagi kita tunjukkan yang benar-benar itu sama umat? Selama ini, alah nggak apa-apa lah, alah nggak apa-apa lah, yang penting umat sholat puasa, yang penting orang sholat. Ya itu boleh, itu boleh. Kalau dia masih SD, kalau dia masih SMP, kalau anaknya sudah SMP, memang masih boleh? Enggak lah. Kapan dia berubah? Ntar lagi mati ya. Ntar lagi mati.